Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di mata kuliah kita ya, Soft Skill for Data Science. Kita sudah di pertemuan 7, ya ini merupakan pertemuan penghujung dari tengah semester pertama, sehingga kita akan membahas sesuatu yang sangat penting gitu ya, dan juga menentukan juga ya salah satu keberhasilan dari teman-teman nanti sebagai seorang data scientist, bagaimana menawarkan inovasi-inovasi data science-nya sehingga itu bisa diterima secara luas gitu ya, baik pada teams, kemudian pada executive managers misalnya, executive directors, maupun juga ketika teman-teman ingin mencari misalnya venture capital, ataupun misalnya supaya inovasi ini bisa kemudian disebarluaskan dengan baik kepada masyarakat. Ya, topik kita hari ini adalah tentang 3 minutes Innovative Data Science Presentation. Nah, 3 minute IDS atau 3 minute Innovative Data Science Presentation ini sebenarnya sudah pernah saya singgung pada beberapa pertemuan sebelumnya ya, bahwa kita seringkali tidak memiliki waktu yang luas gitu ya untuk menjelaskan semua inovasi yang kita usulkan sebagai seorang data scientist. Nah, seringkali kita memiliki waktu yang sangat pendek gitu ya, tapi kita harus berfokus kepada bagaimana kita mendeliver inovasi yang kita usulkan gitu ya, sehingga itu bisa diterima dengan sangat baik. Nah, 3 minutes innovative data science presentation ini merupakan salah satu soft skill yang kita akan membekali kepada teman-teman semuanya supaya semuanya nanti bisa memiliki soft skill ini. Nah, 3 minute test innovative data science presentation ini dilatar belakangi oleh 3MT atau 3 minutes thesis presentation yang sebenarnya sudah menjadi budaya secara umum gitu ya pada banyak kompetisi, khususnya pada bidang research ya, dan juga bidang-bidang inovasi ya yang ada di banyak negara, khususnya di Indonesia mungkin belum begitu banyak ya. Tapi ini adalah sebuah kompetisi yang umum sering dilakukan, baik berupa pitching competition maupun kemudian di mana para kompetitor kemudian membuat pitch deck gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang menjadi latar belakang utama adalah 3 minutes thesis presentation. Nah, apa itu 3 minutes thesis presentation? Terus kenapa kita harus melakukan itu? Kemudian bagaimana kita melakukannya? Kemudian bagaimana misalnya apa yang kita lakukan ini kemudian bisa memberikan dampak ya pada saat kita melakukan presentasi atau mendeliver apa yang kita inovasikan gitu ya kepada masyarakat. Nah, 3 Minute IDS ini merupakan adaptasi dari 3 Minute Thesis Presentation yang awalnya itu adalah kompetisi nasional di Australia untuk para research student ya, awalnya. Walaupun kemudian sekarang sudah berkembang sangat luas gitu ya. Yang awalnya ini adalah untuk mempresentasikan penelitiannya kepada peserta yang non spesialis. Coba bayangkan teman-teman semuanya, misalnya teman-teman sebagai seorang data scientist mempropos bagaimana penggunaan big data misalnya untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta ya, kepada khalayak umum misalnya, atau kepada orang-orang yang tidak mendalami tentang big data. Mungkin beberapa di antara mereka nggak sadar bahaya dari kemacetan misalnya, kemudian problem dari kemacetan itu sendiri, terus apa itu big data, terus kenapa big data harus menjadi sebuah solusi gitu ya, dan seterusnya. Padahal waktu yang diberikan hanya pendek nih biasanya. Misalnya nih pada saat misalnya ditampilkan dalam sebuah iklan atau ditampilkan pada waktu yang sangat pendek ketika misalnya ada dalam sebuah seminar dan seterusnya. Nah, di 3 minute thesis presentation ini awalnya kompetisinya adalah meminta kepada peserta untuk mempresentasikan apa yang sedang dilakukan di dalam penelitiannya. Terus kemudian kenapa penelitian tersebut penting dan bagaimana melakukannya. Tapi dalam waktu 3 menit, sehingga 3 menit ini menjadi kunci sekali ya, karena 3 menitnya ini bukan sesuatu yang mudah ini. Kita sudah tahu bahwa mendeliver sebuah presentasi yang bagus itu sulit, apalagi mendelivernya dalam waktu yang pendek. Berarti betul-betul harus perlu soft skill yang sangat kuat. Nah, ada beberapa rules di dalam 3 minutes thesis presentation biasanya. Yang pertama adalah hanya boleh
menggunakan satu slide saja. Nah, sehingga kenapa hanya satu slide saja? Supaya orang fokus kepada apa yang di deliver, bukan kepada animasi-animasi dan seterusnya misalnya ya. Dan untuk menghemat waktu juga, karena kita tidak perlu eh, ada transisi antar slide gitu ya. Kemudian kalau aturan awalnya adalah tidak ada elektronik media lain yang digunakan, misalnya suara, video dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian presentasinya hanya boleh maksimal 3 menit gitu kan. Nah, terus kemudian level eh, pendidikannya itu biasanya adalah yang S2 maupun S3 gitu ya. Nah, ini 3 minute thesis presentation. Ya. Di 3 minute thesis presentation ini menjadi penting ketika dia membantu para mahasiswa untuk mendevelop soft skill-nya. Bagaimana dia mendeliver dengan baik gitu ya, kemudian merangkumkan ide yang besar gitu ya, hanya dalam waktu 3 menit. Ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam gitu ya, pemahaman yang komprehensif ya, kemudian meringkaskannya ke dalam sesuatu yang sederhana dalam waktu hanya 3 menit. Nah, saat ini sudah banyak diimplementasikan pada berbagai universitas nih di dunia. Di Indonesia mungkin baru beberapa ya, tapi di luar negeri ini sudah banyak sekali menjadi praktek yang umum dilakukan supaya apa? Supaya para data scientist ini, supaya para ilmuwan ini bisa memaparkan apa risetnya gitu ya kepada khalayak umum dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam bentuk paper gitu ya, tidak hanya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, juga yang menjadi unik adalah karena biasanya di dalam 3 minutes thesis presentation itu ada kombinasi yang unik gitu ya antara masyarakat ilmiah yang memang sudah memiliki pengetahuan secara teknis gitu kan dengan masyarakat yang umum yang mereka hanya memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar tentang banyak hal. Nah, artinya harus ada jembatan gitu kan, harus ada jembatan dari pemahaman yang teknis kemudian ilmiah gitu ya kepada masyarakat yang populer. Kalau teman-teman lihat, mungkin seringkali kita mendengar sebuah iklan gitu ya, baik di TV, kemudian di YouTube, kemudian di mana saja barangkali. Ada nggak kira-kira iklan yang sampai katakanlah 1 jam gitu kan? Nggak efisien, iklan sampai 1 jam, biayanya mahal, orang sudah getting lost, sudah have no interest gitu ya. Kalau wah ini terlalu banyak gitu ya. Karena kita harus berlomba-lomba dengan short attention span ya. Waktu fokus yang pendek dari para audiens kita. Nah, kalau saat ini sudah banyak sosial media seperti TikTok, Instagram dan seterusnya yang memang fokus kepada video-video singkat ya. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator bahwa ketika kita menyampaikan sebuah inovasi, kita menyampaikan sebuah ide besar dengan menggunakan kemampuan data science kita gitu ya, tidak harus kita berfokus kepada hal-hal teknikalnya, tapi bagaimana mengencourage, kemudian juga bagaimana mempersuasi dari masyarakat bahwa inovasi ini penting loh, ya, dan inovasi ini tuh diperlukan dan nanti akan memberikan dampak yang bagus gitu ya, baik kepada organisasi, kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, ini adalah aturan dasar di dalam 3 minutes thesis presentation awalnya. Nah, saat ini itu sudah lebih dari 900 universitas di lebih dari 95 negara yang sudah berpartisipasi pada 3 minutes thesis presentation. Nah, ini kalau kita lihat memang di apa namanya inisialisasi oleh University of Queensland di Australia. Teman-teman bisa cek di sini participating institution-nya apa saja. Sudah lebih dari 900 universitas. Artinya ini adalah sebuah platform yang sangat bagus ketika kita bisa mendeliver ide-ide teknis gitu ya ke dalam paparan yang populer tapi dalam waktu yang singkat sehingga masyarakat bisa mendukung, kemudian pihak-pihak yang non teknis itu juga mendapatkan gambaran yang secara utuh dalam waktu yang relatif singkat. Nah, di
UK saja itu sudah lebih dari 120 universitas yang berpartisipasi pada 3 minute thesis presentation. Ya, ini menurut University of Queensland website yang menjadi hostnya ya di Januari 2023. Nah, beberapa universitas itu bahkan mewajibkan gitu ya, mewajibkan mahasiswa untuk mahasiswa S3 khususnya karena biasanya S3 ini pembahasannya sangat mendalam gitu kan, sangat teknis, kemudian unik gitu ya. Bahkan dalam satu bidang saja, misalnya bidang statistika pun mungkin nggak paham nih apa yang dipresentasikan oleh mahasiswa PhD yang lain, mahasiswa S3 yang lain, karena sudah terlalu spesifik gitu. Sudah terlalu spesifik dan dia sudah tidak memahami. Nah, ini menjembatani bagaimana bisa disampaikan dengan baik. Problemnya apa, kemudian solusinya seperti apa, impact seperti apa yang nanti diharapkan dari riset maupun inovasi yang dipresentasikan tadi. Ya, nah, sehingga kita di sini mungkin kita akan berbicara beberapa hal dulu nih untuk mempersiapkan ke teman-teman karena ini akan menjadi tugas UTS dari teman-teman semuanya. Kita akan membuat 3 minutes innovative data science presentation yang ini memberikan bekal soft skill yang besar kepada teman-teman semuanya. Nah, ada 3 hal yang nanti kita akan bahas ya di pertemuan kali ini gitu ya. Khususnya tentang apa sih presentasi yang buruk gitu ya. Kalau presentasi yang bagus bisa jadi contoh. Nanti saya akan berikan beberapa contohnya. Tapi presentasi-presentasi yang kurang bagus gitu ya, itu yang seperti apa? Khususnya ketika kita berbicara bagaimana menyampaikan dalam waktu hanya 3 menit untuk keseluruhannya. Nah, kemudian kita juga akan lihat beberapa contoh ya dari 3 minute thesis presentation ya. Contoh-contohnya sudah ada beberapa. Nanti teman-teman bisa juga mencari contoh lain banyak sekali sebenarnya. Kemudian kita akan coba ya, kita akan coba melihat kembali langkah-langkahnya apa saja gitu ya yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan 3 minute innovative data science presentation. Nah, memang nggak harus satu kayak gini ya. Ini mungkin banyak yang teman-teman punya gambaran. Wah, kalau gitu kita satu slide itu isinya cuma satu gambar saja, gitu kan? Satu gambar saja tanpa kata. Nanti kita berbicara apapun gitu. Nggak harus seperti ini. Tapi memang boleh di mana kita nanti menggunakan beberapa gambar, beberapa ilustrasi gitu ya untuk memudahkan, tapi bukan berarti ya sudah kemudian satu gambar penuh gitu kan, satu gambar penuh nanti saya improvisasi aja lah gitu kan, nggak seperti itu juga. Nah, tapi intinya adalah bagaimana gitu ya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita punya ide itu secara jelas gitu. Contohnya begini, teman-teman semuanya. Di dua pertemuan sebelumnya, kita sudah mendengarkan bagaimana Kak Yoga kemudian menyampaikan eh, ide dia dan sudah dilakukan proof of concept ya, bagaimana kita bisa melakukan monitoring ya status kesehatan atau memonitor tingkat kerentanan penyakit menular yang terkait dengan perubahan iklim. Ya, daerah mana yang rentan dengan penyakit menular karena terkait dengan iklim, kemudian daerah mana yang tidak. Monitoringnya secara real time dengan menggunakan big data, waktu itu menggunakan istilah citra satelit, terus kemudian menggunakan dari Google Map, menggunakan dari OpenStreetMap, dan seterusnya, serta data-data official dari kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, ini kan sesuatu yang sesuatu inovasi menggunakan data science seperti teman-teman sudah lihat di sebelumnya. Eh, Bagaimana nih kuncinya untuk menyampaikan itu dengan jelas, gitu kan? Untuk menyampaikan bahwa ide ini besar dan ide ini tuh perlu diimplementasikan, kan tahapannya jelas, gitu ya. Dan juga kemudian ya itu menjadi bekal. Kalau di Kayoga waktu itu ternyata kemudian bisa memenangkan sebuah kompetisi gitu ya, sebuah kompetisi. Apakah kemudian ini adalah ide yang terbaik, best of the best dari seluruh partisipan? Mungkin belum tentu. Tapi bagaimana mengkomunikasikannya, dia layak mendapat juara gitu kan? Karena
idenya juga bagus, ya, dipaparkan dan dikomunikasikan dengan sangat jelas, gitu ya. Nah, ini yang menjadi kunci. Kalau idenya bagus, ini mungkin hal-hal teknikal, ya, hard skill-nya, ya. Kemudian apa namanya, dianalisis dengan sangat bagus. Nah, ini eh, hard skill. Soft skill-nya apa? Kemudian di deliver, kemudian dipresentasikan, kemudian dipaparkan dengan ringan tapi terlihat dampaknya, ya. Apa sih yang mau di solving? Kemudian di minggu lalu kita juga sudah mendengar, gitu ya, dari Kak Ferry, gitu ya, idenya seperti apa, ya. Penggunaan eh, data science-nya nanti seperti apa, yang kemudian dari ide tersebut setelah dipaparkan dengan cukup singkat, ya, bisa memperoleh juara, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari, ya. Intinya adalah bagaimana, apakah kita memiliki ide yang menarik atau enggak, ya. Karena mencari ide yang menarik ini sangat tricky, gitu kan. Sebenarnya semua ide bisa saja bagus, tapi belum tentu dikomunikasikan dengan baik, ya. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari. Nah, kenapa sih ada beberapa presentasi yang kira-kira buruk, gitu ya, tidak terdeliver dengan baik, gitu ya. Kita misalnya punya ide inovasi yang sebenarnya itu sangat bagus, gitu ya, tapi tidak terdeliver dengan baik. Misalnya, eh, oke, kita mau memecahkan permasalahan, berkontribusi memecahkan permasalahan kemacetan di DKI Jakarta dengan menggunakan data science. Nah, kita identifikasi misalnya variabel-variabelnya apa saja. Oh, ternyata kita bisa memonitor secara real time, misalnya dari beberapa provider peta, misalnya Google Map, OpenStreetMap, Waze, dan seterusnya, ya. Kemudian kita juga bisa memantau melalui tangkapan citra satelit misalnya, atau berdasarkan report dari para netizen, dari masyarakat yang kebetulan sedang ada di jalan raya. Mereka melaporkan kondisi di masing-masing misalnya. Nah, ini kan sebuah ide yang sebenarnya bagus, tapi mungkin belum tentu semua orang bisa menangkap, gitu ya, emangnya itu bisa dilakukan, gitu ya. Terus kemudian manfaatnya apa, ya kan? Lalu kemudian apakah itu bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat misalnya, ataukah apakah kemudian masyarakat umum bisa mengakses nggak hasilnya, gitu ya. Nah, ini menjadi kunci-kunci di mana pada 3 minutes innovative data science presentation itu hal-hal tersebut perlu diformulasikan, ya. Ada beberapa hal yang kemudian membuat waktu 3 menit itu nggak cukup, gitu ya. Waktu 3 menit nggak cukup. Oke, kita review kembali teman-teman semuanya. Kita sering sekali melihat iklan, ya. Kita sering kali melihat iklan, kemudian kita melihat adanya banyak contoh inovasi-inovasi yang sangat bagus, gitu ya. Mungkin orang merekomendasikan ada sebuah iklan yang bagus nih. Iklannya apa nih? Iklannya tentang, misalnya katakanlah tentang pasta gigi, gitu kan? Pasta gigi. Pasta giginya ini, kalau teman-teman perhatikan, ya, iklan-iklan di dalam pasta gigi, mereka hanya membawakan problemnya apa sih yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian mereka menawarkan solusi apa sih, gitu kan? Kemudian expected impact-nya seperti apa, atau pengaruh yang diharapkan nanti seperti apa. Oke, problemnya adalah gigi itu harus dijaga, gitu kan? Kalau nggak dijaga nanti gampang rusak, bisa mempengaruhi syaraf dan seterusnya. Itu biasa menjadi bahasa pengantar di awal. Kemudian solusi yang mereka usulkan adalah pasta gigi mengandung fluoride misalnya, ya, mengandung fluoride. Nah, expected impact-nya apa? Giginya lebih bersih, sudah diuji coba pada banyak pasien, gitu kan, menghasilkan kenaikan katakanlah 90% pengurangan kasus sakit gigi pada yang menggunakan pasta gigi mengandung fluoride misalnya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kemudian semua masyarakat tahu apa itu fluoride, gitu ya? Terus bagaimana fluoride tadi dibuat menjadi pasta gigi? Ya, rumus kimianya fluoride itu apa? Ngambilnya dari mana kita bisa mendapatkan fluoride? Itu kan hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam iklan. Tapi masyarakat sudah cukup paham.
problemnya apa, calon solusinya apa, kemudian expected impact-nya apa. Sudah cukup nih, gitu ya. Dalam waktu singkat ini sudah cukup. Teman-teman pun bahkan sampai sekarang tidak tahu mungkin ya bagaimana kok bisa pasta gigi itu bisa mengandung fluoride gitu kan, berapa persen dia di sana. Terus kemudian bagaimana reaksi kimia antara si fluoride tadi bisa melindungi gigi gitu ya. Yang seperti apa nanti persamaan kimianya antara yang gigi dilapisi fluoride dan gigi yang tidak dilapisi fluoride. Itu hal-hal teknis yang tidak dijelaskan. Kenapa? Kalau dijelaskan ya esensinya sebenarnya juga berkurang. Yang kedua, waktu kita berkurang sangat banyak sehingga seringkali kesalahan pada saat kita melakukan presentasi dalam waktu 3 menit itu adalah too technical, ya terlalu teknis gitu ya, terlalu teknis. Terlalu teknis tadi bisa mengambil waktu yang banyak, bisa juga penjelasannya tidak dipahami oleh masyarakat umum. Ingat bahwa tadi kita targetnya adalah masyarakat umum yang cukup bisa dijelaskan dengan pengetahuan-pengetahuan basic bagi mereka. Ya, kemudian too much on each slide, jadi slide-nya banyak, informasinya juga terlalu banyak. Yang ketiga adalah tidak terstruktur nih pembahasannya. Karena tidak terstruktur sehingga seringkali tidak sadar bahwa sudah lebih dari 3 menit ya, tidak terstruktur sehingga memang harus dibuat skrip atau naskahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian reading from notes ya. Kalau reading from notes ini artinya adalah eh, semuanya gitu ya, semuanya exactly apa yang tertulis di dalam slide kemudian dibacakan. Nah, kemudian unclear speech atau nervous speaker. Jadi si pembicaranya itu grogi. Grogi itu sesuatu yang wajar tapi bisa kita kurangi dengan berlatih, berlatih dan berlatih sampai kita akhirnya sudah hafal nanti apa yang mau disampaikan dan tidak grogi lagi. Atau terlalu simple tadi ya, oh, mungkin cuma satu gambar saja, tidak menjelaskan apa-apa, ya sehingga akan sulit nih kalau misalnya eh, si audiens mendapatkan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Ada beberapa nih weird body language, betul, kemudian font yang digunakan terlalu kecil atau bahkan aneh-aneh gitu fontnya, ataupun pemilihan warna font dengan backgroundnya yang tidak match sehingga sulit untuk dipahami dan sulit untuk dibaca. Misalnya di yellow font on white background, ini susah sekali ini dibaca. Ya, kemudian busy background, udah backgroundnya putih aja supaya kita clear. Ya, idenya apa, kemudian kenapa itu penting, ya, kemudian solusi apa yang ditawarkan dan impact-nya yang diharapkan seperti apa. Nah, kita akan coba lihat ya, kita coba lihat ini ada beberapa contoh-contoh yang sudah saya formulasikan ya di beberapa pemenang dari 3 minute tesis presentation. Mungkin nanti setelah ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat ini ada beberapa yang sudah saya list gitu ya di sini. Baik dari Jack, Sumaya Ahmad, kemudian Jamie Flynn, Daniel Crabtree, dan seterusnya. Nanti ini akan saya berikan kepada teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama. Ini contoh bagaimana sebuah inovasi yang sebenarnya itu rumit dan juga teknis gitu ya bisa dijelaskan dalam waktu 3 menit karena berfokus kepada problem, berfokus kepada proposed solution gitu kan atau solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir adalah expected impact-nya ya, impact apa yang mau dihasilkan dari inovasi yang sudah diberikan. Nah, jadi bagaimana nanti kita bisa teman-teman semuanya membuat sebuah presentasi yang dalam waktu 3 menit tentang inovasi yang ditawarkan, ya eh, cukup nih dalam waktu 3 menit. Sebagai gambaran untuk teman-teman semuanya, selama beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kompetisi tentang data science. Dan dalam kompetisi-kompetisi dalam data science tadi selalu ada komponen untuk presentasi seringkali. Baik presentasi secara oral, secara langsung maupun presentasi yang mendampingi poster, ya poster paparannya. Nah, eh, mayoritas gitu ya, mayoritas memang waktunya nggak banyak. Gitu. Kenapa waktunya nggak banyak? Karena pesertanya banyak sehingga yang harus dievaluasi
banyak sekali. Satu. Yang kedua adalah keterbatasan waktu oleh juri, gitu ya, oleh juri. Bisa saja misalnya kita membuat pesertanya itu katakanlah waktu masing-masing presentasi 20 menit. Tapi kemudian jumlah pesertanya ada 100 gitu. 20 menit kali 100 gitu ya, 2000 menit. 2000 menit itu sudah berapa jam saja gitu kan, artinya wah lama sekali nih. Di akhir-akhir nanti jurinya sudah nggak konsen lagi gitu ya. Nah ini sebagai simulasi nanti di dunia nyata. Yang pertama adalah cara untuk membuat 3 minute session presentation adalah eh, usahakan tidak terlalu banyak hal yang mau disampaikan. Kemudian disampaikan dengan pelan-pelan, ya, disampaikan dengan pelan-pelan. Jadi idenya adalah sesuatu, misalnya, ya, pelan-pelan, ya. Kemudian juga ada ekspresinya, ada naik turunnya, kemudian stressing pointnya di mana, gitu ya. Misalnya kalau waktu itu kita misalnya dengan contoh dari studi kasusnya Kak Yoga, misalnya. Bagaimana kita bisa memonitor ya kerentanan terhadap penyakit di Indonesia menggunakan big data, ya, disampaikan ya bahwa aneka banyak jenis penyakit di Indonesia yang ini merupakan tugas kita bersama. Yang kedua, apa itu big data dan bagaimana big data kemudian bisa digunakan sebagai alternatif solusi untuk memantaunya, ya, ada pakai citra satelit, ada yang pakai Google Map gitu ya misalnya. Nah, di sini. Kemudian ada story-nya. Story ini alur ceritanya. Tadi yang saya sampaikan ada 3. Ya, problem, kemudian propose solution, kemudian expected impact. Nah, expected impact ini mungkin perlu kita sampaikan juga. Itu siapa yang nanti akan melakukan. Ya, stakeholder-nya siapa saja. Ya, kemudian berikan contoh yang konkret gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang penting nanti untuk sampaikan sehingga teman-teman semuanya ada beberapa framework yang bisa kita gunakan ya misalnya oleh Chip and Dan Heath gitu ya di publikasinya tentang Method Nah, formula ini yang nanti menjadi penting kalau kita hanya memiliki waktu di sekitar 3 menit atau bahkan kalau di elevator pitch itu hanya 1 menit ya 1 menit. Nah, itu harus dengan rumus sukses simple, unexpected, concrete, credible, emotional, and also stories. Ya, emotional also stories. Emotional sama stories ini gimana contohnya? Misalnya teman-teman bisa mengawali gitu ya. Wah, saya mau punya inovasi gitu ya. Yang sama seperti kayu ya. Ya, bagaimana penyakit itu bisa dimonitor. Ada story-nya dulu gitu ya, misalnya story-nya real misalnya. Bapak A gitu kan namanya disamarkan, wajahnya disamarkan. Bapak A sudah menderita penyakit ya tuberkulosis sejak lama ya, sudah menderita penyakit tuberkulosis sejak lama dan mengalami kendala untuk bekerja sehari-hari sehingga dia kesulitan mencari nafkah, keluarganya terdampak. Kita tidak ingin ya masyarakat Indonesia nanti mengalami kesulitan yang sama seperti Pak A tadi. Nah, ini contoh-contoh ada rasa emosionalnya yang kemudian dibawa bahwa penting nih ada inovasi seperti ini. Simple, unexpected, concrete, credible, emotional, and stories. Nah, kita akan buat eh, apa yang kita kerjakan ini secara simple ya. Pengerjaannya sih nggak simple, tapi kita sampaikan secara sederhana ya, sederhana. Misalnya dari awal kita sudah sampaikan ya. Tujuan penelitian saya adalah gitu ya. Tujuan penelitian saya adalah gitu ya. Problemnya awalnya apa? Ya, ini kita lakukan simplifikasi ya, tidak harus langsung masuk ke teknikal. Nah, kemudian seringkali itu kita bisa menyampaikan apa sih fakta-fakta unik terkait dengan inovasi yang kita tawarkan atau riset yang kita tawarkan. Perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya bahwa di sesi ini dan juga nanti tugas untuk UTS ya,
Ini tidak saya batasi pada inovasi yang sudah dikerjakan, tapi termasuk dari usulan inovasi dari teman-teman menggunakan kompetensi teman-teman semuanya dari sisi data science. Ya, ada problem apa, kemudian teman-teman propose idenya seperti apa. Ya, problem di kehidupan kita sehari-hari kan banyak ya. Ada beberapa yang mungkin kita bisa solve dengan data science. Nah, ini yang disampaikan ya, fakta-faktanya ini. Nah, misalnya yang seringkali kemudian menarik bagi bagi audiens itu adalah kalau ada fakta-fakta unik, gitu kan? Fakta-fakta unik. Misalnya fakta uniknya adalah eh, Provinsi Papua Selatan ternyata merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di kawasan Indonesia Timur. Nah, ini kemudian menjadi fakta yang menarik. Kenapa? Fakta ini jarang diketahui oleh orang. Ya, orang mungkin berpikir bahwa kelapa sawit itu di Sumatera maupun di Kalimantan. Ternyata ada misalnya di Papua Selatan. Misalnya ini contoh fakta yang unik. Atau ini, silver turns your tongue blue. Ya, kalau kita menggunakan eh, perak gitu ya, atau kita mengkonsumsi yang sesuatu ada peraknya itu membuat lidah kita menjadi biru. Wah, bener nggak gitu kan? Nah, ini fakta unik yang kemudian bisa menarik perhatian dari si audiens gitu ya. Nah, misalnya nih, contohnya nih, kita punya cerita tentang eh, apa namanya semangka. Apa yang dibayangkan teman-teman gitu ya tentang semangka ini? Ya, wah semangka ini paling enak nih kalau siang-siang seperti ini nih panas-panas gitu ya. Problemnya apa yang mau kita solve dengan semangka? Gitu kan? Kenapa kita harus dengan semangka? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi kunci nanti ya. Kita mencoba juga berimajinasi. Nah, emotion ini juga menjadi penting di mana ketika misalnya tadi mempropos sebuah inovasi yang inovasinya ini ternyata menyentuh kehidupan sehari-hari yang relate dengan kita, gitu kan? Relate dengan. Tadi kita berbicara tentang kemacetan di DKI Jakarta yang kemudian kita coba propose untuk solve dengan menggunakan data science dan big data, gitu ya. Saya tinggal di Jakarta Utara. Kalau saya berangkat ke kampus di Depok, itu yang harusnya hanya dalam waktu 1,5 jam, saya habiskan lebih dari 8 jam, misalnya, terjebak kemacetan. Wah, ada emosinya di sini, ada kisah nyata yang diangkat, ada sisi emosional yang kemudian dibawa yang meng-highlight kembali bahwa ini problem ini itu penting ya karena tadi di awal kita fokus kepada problemnya ya. Kemudian story-nya. Oke. Kalau begitu tadi kita punya permasalahan kemacetan. Fine. Dari permasalahan kemacetan itu sesuatu yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Good, very good. Lalu gimana dengan big data? Nah, mungkin kita bisa sampaikan bahwa big data itu ada di sekitar kita. Kita memiliki data dari Google Maps yang merekod daerah-daerah mana saja yang mengalami kemacetan dan kapan, ataukah karena apa, misalnya ada kecelakaan dan seterusnya. Kemudian alternatifnya nanti kemana? Jadi Google Map sebagai contoh salah satu big data memberikan alternatif solusi. Apakah kemudian langsung bisa kita solve dari sana? Oh, belum. Nah, tapi kita bisa create story-nya ya, pengalaman nyatanya ya. Nah, apa yang eh, harus kita masukkan nanti di dalam slide. Nah, di dalam slide ini kita mungkin biasanya akan terpikir, wah kita mau masukkan banyak hal gitu ya. Masukkan banyak hal. Ini ada data dari apa namanya salah satu sumber tentang tingkat kemacetan. Bagus nih, masuk satu slide. Kemudian baca lagi, wah ini ada juga nih gambar yang bagus nih gitu ya tentang kemacetan bahwa kita bisa
reduce kemacetan dengan cara public transportation, transportasi umum. Ada ilustrasinya. Wah, ini bagus juga nih. Kemudian ada hasil uji coba kita dengan dataset yang mini. Ada hasil sementaranya. Wah, ini bagus juga nih. Nah, caranya adalah kita pilih salah satu saja one hero image or diagram yang kira-kira betul-betul menawarkan eh, pandangan yang komprehensif, tapi simple. Ya. Nah, kemudian di akhir kita akan tulis, tentu saja harus ditulis nama dan kontak detailsnya. Ya. Nah, ini mungkin yang akan menjadi gambaran ya untuk teman-teman semuanya ya sebagai bagian dari ya persiapan teman-teman untuk melakukan soft skills ya, peningkatan soft skill dengan menggunakan 3 minutes thesis presentation ya. Untuk materinya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Walaupun sebelum itu mungkin saya akan apa namanya buatkan beberapa tunjukkan ya beberapa contoh 3 minute thesis presentation sekaligus juga apa yang sudah kita lakukan di tahun lalu yang teman-teman nanti mungkin bisa mendapatkan inspirasi dari sana ya.